Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Jun Suhaidi MPD selaku pembina pengawas di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Saya ulangi, yang kami hormati Pak Jun Suhaidi MPD selaku pembina pengawas SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Bapak Ibu Wali Wakasek, Bapak Ibu guru, staf TU yang sempat hadir, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengadakan kombel komunitas belajar GIN besar guru inovasi guru belajar bersama. Sholawat wassalam semoga tetap tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita sudah mundur karena kendala teknik. Jadi kita mencoba terus untuk berupaya menggunakan IT biar kita lebih maju lagi untuk perkembangan kombel kita GIN besar di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dan membuka acara kombel pada sore hari ini kepada pembina pengawas kita Pak Jun Suhaidi MPD, waktu dan kami persilahkan di dunia maya. Silakan Pak Jun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera, salam bahagia kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Bapak Aris Widodo SPD, rekan-rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru yang berbahagia, terutama rekan-rekan ketua kombel GIN besar guru inspiratif bimbing belajar bersama. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini, walaupun disertai cuaca hujan dan cuaca kurang bersahabat, tapi kita masih tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan kombel dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dan menjalankan tupoksi sebagai guru hebat di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Salawat bimbingan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW
dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya selaku pengawas sekolah SMA, SMK, SLB, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus pengawas pembina, tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, terutama untuk kepala sekolah dan rekan-rekan tim Kombel yang sudah berupaya bekerja keras, bekerja cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Sebagai guru itu harus selalu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan mutu manajemen kelas, yang kedua meningkatkan mutu guru, yang ketiga dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, dan yang keempat adalah semua ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan peserta didik, sehingga peserta didik nantinya bisa diterima di perguruan tinggi dan bisa bekerja di dunia usaha maupun industri, dan juga bisa berwirausaha dalam rangka menghadapi begitu dahsyatnya perjuangan kehidupan ini, sehingga kita membekali anak-anak didik kita dengan skill, kemampuan agar mereka bisa bersaing dimanapun berada. Untuk program komunitas belajar GIN besar, yaitu Guru Inspiratif Numbing Belajar Bersama, tentunya kita mengucapkan apresiasi, selamat yang sudah menjalankan sebagai guru, dan ini juga tugas dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Artinya Bapak Ibu guru sudah bisa bergerak dan menggerakkan di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, dan juga bisa nantinya Kombel di Satuan Pendidikan ini Bapak Ibu kembangkan di Kombel antara Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Bintan, terutama di Provinsi Kepulauan Riau, dan bisa nanti Bapak Ibu berbagi praktik baik mengimbaskan di 7 kabupaten kota. Tentunya ini hal yang tidak mudah, penuh perjuangan, penuh harapan dan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberi keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan. Karena memang untuk pengembangan kompetensi ini perlu dilakukan di satuan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kapabilitas guru, kompetensi guru, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa sharing, bisa berbagi, bisa mengimbaskan kepada kawan-kawan, kepada sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Bintan, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Dan bisa juga nanti Bapak Ibu guru menciptakan suasana belajar yang inklusif, aman, nyaman, tentram, dan terhindar daripada perundungan, bullying, kekerasan. Karena memang saat sekarang ini kita selalu dipantau oleh pihak manapun. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan ini selalu mendapat dukungan dari stakeholder, termasuk Dinas Pendidikan, pengawas, dan instansi lainnya. Mudah-mudahan Kombel ini juga nanti akan mengikuti lomba Jambore GTK Hebat tahun 2024. Saya dukung, saya doakan, mudah-mudahan Kombel SMA Negeri 1 Bintan Pesisir
nantinya masuk nominasi terbaik dan bisa mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Selamat untuk kawan-kawan, selalu semangat semuanya, ya, selalu termotivasi. Kalau kita itu bisa belajar bersama, maju bersama, hebat semua. Kombel, Kin Besar, Guru Inspiratif, Numbing, Belajar Bersama, tahun 2024. Sukses dan selamat. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Jun Suhaidi MPD. Mohon maaf sekali lagi Pak Jun, suaranya nih masih belum bersahabat di Numbing ini, jadi masih dicoba terus. Jadi terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Jun Suhaidi sebagai pembina pengawas sekaligus Ketua MKPS Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Suhaidi tadi menjadi motivasi kami, dorongan kami, support kami untuk melaksanakan. Yang pertama memang Kombel Kin Besar Guru Inspiratif Numbing Belajar Bersama ini hari ini mengadakan berbagi praktek baik, Pak. Jadi ini kita akan melaksanakan sore hari ini untuk berbagi praktek baik untuk Kombel dari Kin Besar ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Erik dengan Pak Taufik, yang menjadi satu bagian kecil dari lomba guru GTK Hebat tahun 2024 ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan untuk Pak Jun Suhaidi. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan materi berbagi praktik baik pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Pak Arif Sidor SPD. Yang saya hormati Bapak Jun Suhaidi selaku pembina pengawas maupun pengawas sekolah di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU yang hadir. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa yang akan saya sampaikan di sini. Saya akan coba presentasi. Ini dua channel. Kayaknya Bisa. kan ganti kan. Ganti. YouTube nggak bisa.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, izin presentasi. Pada kali ini saya akan menyampaikan komunitas belajar, terkait komunitas belajar. Yang pertama, situasi bahwasanya di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir adalah termasuk sekolah penggerak yang terletak di Pulau Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Sekolah yang dirintis sejak tahun 2007 ini terletak di pedalaman di tengah hutan karet. Nah, komunitas SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, setelah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ditetapkan sebagai sekolah penggerak pada tahun 2022, kami membentuk komunitas belajar di sekolah dengan nama Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, yaitu GIN Besar, Guru Inspiratif Numbing Belajar Bersama. Komunitas kami bergerak dalam bidang pendidikan formal di jenjang SMA. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah seputar pembelajaran di sekolah. Selain itu, komunitas juga berfokus pada peningkatan kompetensi guru, kemudian dengan melakukan berbagai sosialisasi, berbagi praktik baik, peningkatan kompetensi diharapkan pembelajaran di sekolah dapat meningkat, terutama di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Komunitas belajar di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir memiliki visi dan misi. Visi diantaranya yaitu menjadi komunitas belajar guru yang kolaboratif, inovatif, dan peduli dalam melayani kebutuhan dan perkembangan belajar murid. Misinya yaitu membangun budaya kolaborasi dan saling berbagi antara guru untuk meningkatkan praktik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendorong penggunaan teknologi yang inovatif untuk mendukung pembelajaran murid. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perkembangan belajar murid. Yang keempat, memberikan pelayanan secara optimal kepada murid. Nah, tantangan dalam menjalankan visi-misi tadi, yang pertama yaitu capaian hasil belajar murid. Nah, tantangan dalam mengevaluasi proses belajar mengajar adalah mengukur capaian hasil belajar murid yang beragam. Kita perlu melihat background setiap murid, baik dari segi kemampuan kognitif, keterampilan praktis, dan bahkan dukungan psikologis murid, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah murid. Ini bisa kita lihat melalui capaian rapor pendidikan tahun 2024, yaitu menyisakan satu aspek yang perlu diintervensi agar dapat meningkatkan sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang kedua yaitu proses belajar dan mengajar. Proses belajar mengajar memerlukan keterlibatan aktif dari murid. Proses yang interaktif akan membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Namun, tantangan utama adalah menyediakan berbagai macam media agar murid dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Keterbatasan listrik di siang hari dan signal menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan, sehingga pilihan media pun sedikit lebih terbatas. Kemudian yang ketiga, tantangannya yaitu manajemen kelas. Dalam mengelola kelas dengan keberagaman latar belakang akademis dan non-akademis, murid juga menjadi tantangan. Apalagi untuk sekolah yang terletak di pulau, ada masalah kedisiplinan, kurang motivasi, dan jarak geografis menjadi faktor penghambat untuk lingkungan belajar yang kondusif. Maka diperlukan pendekatan dan strategi pengelolaan kelas yang efektif agar tercipta lingkungan belajar yang suportif. Tantangan yang keempat yaitu pembelajaran berbasis teknologi.
Untuk menciptakan efisiensi dalam pembelajaran, penerapan teknologi menjadi tantangan bagi kami, yaitu sekolah di pulau. Kami perlu sedikit mengakali beberapa kondisi tanpa listrik dan signal agar kami dapat menerapkan ini. Sehingga penerapan teknologi pun dalam pembelajaran masih belum optimal. Dalam aksinya, dengan adanya komunitas belajar ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Di antaranya berbagi ide. Para guru dapat berbagi inspirasi dalam pembelajaran kepada guru lain, sehingga praktik baik dan inovasi dapat dilakukan secara masif di kelas. Jadi berbagi ide ini saling berkolaborasi terkait tentang pengembangan inovasi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kolaborasi memungkinkan bagi para guru untuk berkolaborasi dalam penerapan praktik pembelajaran. Contohnya bisa saling mengobservasi kelas untuk memperoleh umpan balik. Nah, ini bisa dilakukan kegiatan misalnya role model. Jadi untuk guru yang lain dengan rumpun, misalnya ada rumpun IPA, rumpun IPS, umum, rumpun bahasa, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, integrasi pembelajaran. Dengan adanya komunitas belajar ini, guru dapat langsung mengintegrasikan hasil belajar di kelas yang diampunya. Setelah mendapat hasil dari kolaborasi, maka langsung bisa dicoba untuk diterapkan oleh guru lain. Kemudian yang selanjutnya adalah diskusi dan berbagi. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini, guru juga didorong untuk senantiasa berdiskusi dan berbagi, sehingga praktik-praktik baik akan semakin meluas. Nah, ini ada kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Nah, ini adalah agenda-agenda yang untuk dijalankan selama menjalankan komunitas belajar KIN besar di SMA Negeri 1 Pinang Pesisir. Kemudian ada dokumentasi di sini yang sudah kami jalankan di komunitas KIN besar ini. Yang pertama ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu pelatihan mandiri di PMM atau EKIN. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kegiatan observasi kelas. Kegiatan yang ketiga, diskusi persiapan observasi kelas. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan observasi, maka ada diskusi bagaimana persiapan guru-guru untuk melakukan observasi. Jadi di sini saling berdiskusi atau berkolaborasi terkait nanti apa pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kegiatan keempat yaitu refleksi pembelajaran. Jadi setelah observasi, maka dilakukan refleksi pembelajaran. Jadi apa kendala, tantangan yang dihadapi dalam kelas selama observasi, maka nanti adanya refleksi pembelajaran. Jadi kita mengetahui berbagai kendala-kendala yang dialami oleh guru yang diobservasi, sehingga nanti kita mencari solusinya. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu pelatihan mandiri di PMM. Ini kelanjutan karena kita untuk bikin, maka senantiasa untuk mengerjakan PMM mandiri untuk penilaian di PMM. Nah, ini pun dilakukan kolaborasi, saling bantu-membantu. Kemudian yang kegiatan keenam yaitu refleksi observasi kelas dan RTL observasi kelas. Nah, ini sama dengan tadi lanjutannya, bahwasanya ada rencana tidak lanjut setelah observasi kelas secara keseluruhan. Kemudian kegiatan yang ketujuh yaitu perkembangan siswa. Nah, jadi di sini kita tidak hanya fokus saja untuk pengembangan diri guru, tetapi kita juga mengetahui perkembangan siswa. Nah, di sini permasalahan siswa, baik itu permasalahan disiplin, kemudian permasalahan belajar siswa, maka di sini dalam kegiatan ini kita tanyakan permasalahan setiap guru. Jadi saling membantu bagaimana mencari solusinya. Misalnya dalam disiplin, ketika ada di guru ini disiplin, tapi di guru satunya dia tidak disiplin, maka ini menjadi tanda tanya dan kita harus mencari solusinya bersama. Kemudian perkembangan dalam pembelajaran siswa juga kita mencari apa
apa solusinya juga. Kemudian kegiatan 8 yaitu ramah tamah. Ramah tamah ini di kegiatan komunitas belajar ini jadi kita saling bersilaturahmi, saling maaf-maafkan karena di sini perlu adanya silaturahmi berkelanjutan sehingga tidak ada saling menggurui di sini, tapi di komunitas ini kita mengajarkan bahwa setiap guru akan saling membantu apa keperluan tujuan sehingga silaturahmi tetap saling terjaga. Kemudian kegiatan ke-9 yaitu pelatihan PMM juga berkelanjutan. Kemudian kegiatan 10 pilihan kinerja, ini pengecekan seberapa jauh guru sudah melakukan pelatihan di PMM-nya, pengolahan kinerjanya. Maka nanti ini sedang dicek nanti oleh kepala sekolah sejauh mana. Kemudian kegiatan 11 ini kelanjutannya dan kinerja, dan kegiatan 12 juga perkembangan siswa. Kegiatan 14 ini persiapan penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, jadi di sini komunitas belajar juga memfasilitasi bagaimana persiapan penilaian akhir tahun. Di sini kita mempersiapkan bagaimana soal dan bagaimana metode nanti yang akan dilakukan dalam penilaian akhir tahun ini, pembuatan soalnya berapa, misalnya rukun IPS berapa soal, rukun IPA berapa soal. Nah, ini dibahas di kegiatan ini. Baik, ini hasil testimoni ya beberapa Bapak Ibu guru terkait tentang komunitas belajar SMA Negeri 1 Pindang Mesir, yaitu GIN besar Guru Inspiratif Numbing Belajar Bersama. Ini adalah hasil testimoni dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada RTL atau rencana tidak lanjut. Tidak lanjut dari komunitas GIN besar ini. Yang pertama di sini mungkin visi misi ya, kalau seandainya memang nanti di sini kurang pas kami akan perbaiki dalam visi misinya. Kemudian workshop atau BIMTEK. Jadi nanti komunitas GIN besar ini juga harus bisa mempersiapkan atau menyiapkan bentuk-bentuk workshop atau BIMTEK, khususnya bagaimana jangkauan di komunitas ini semakin luas. Kemudian evaluasi dan refleksi, kemudian ada refleksi benahi rencana juga, dan benahi pelaksanaan praktik dan pendampingan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sedikit tentang komunitas belajar GIN besar di SMA Negeri 1 Pindan Pesisir. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Taufik yang sudah mempresentasikan berbagi praktek baik pada sore hari ini. Kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru bahwa memang dalam Kombel kita salah satu yang diinginkan oleh pemerintah dari program Belajar Merdeka, Merdeka Belajar adalah tiga ide besar dari Kombel, yaitu yang pertama adalah fokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik bahwa Kombel GIN besar Guru Inovatif Numbing Belajar Bersama menginginkan dari Bapak Ibu guru untuk bisa mengembangkan media pembelajaran, teknik pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada murid, yang berpijak pada tiga ide besar tadi yang saya sampaikan.
Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini tetap nanti kita Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir bisa mendapatkan hasil baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen dan refleksi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ini satu hal yang menjadi inspiratif bagi kita sebagai dasar mengapa kita ikut lomba Kombel di Jambore GTK Hebat 2024 ini. Salah satunya itu bahwa saya yakin dari Kombel yang kita laksanakan ini 3 ide besar sudah kita laksanakan walaupun belum sempurna. Saya yakin saya sebagai kepala sekolah akan mengobservasi Bapak Ibu semua sehingga dalam proses pembelajarannya sudah melaksanakan 3 ide besar di Kombel tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Oleh karena itu selanjutnya yang kedua ini dari Pak Erik yang berbagi praktek baik, baru nanti yang terakhir kita membicarakan bagaimana ide besar ini lebih baik terjadi dan berjalan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Erik. Cek. Gak ada, cek audionya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi dampak komunitas belajar GIN besar Guru Inspiratif Numbing Belajar Bersama terhadap perbaikan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan kreativitas dan kompetensi guru di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kombel ini ada itu berkat kita membaca rapot mutu pendidikan kita ya. Di sini saya menampilkan poster rapot pendidikan kita. Ini numerasi ini ada jempolnya di sini. Ini berarti excellent. Excellent. Paling baik, capaiannya paling baik. Sedangkan di metode di kualitas pembelajaran kita ini yang paling perlu ditingkatkan. Jadi Kombel ini mewadahi guru-guru supaya menerapkan praktik-praktik inspiratif di kelas. Walaupun dengan keterbatasan seperti sumber listrik, infrastruktur internet, tapi sudah kita usahakan dengan membelanjakan seperti mesin diesel, aki, apalagi ini, penguat sinyal serta membracket LCD proyektor di masing-masing kelas, bahkan ada di laboratorium. Ini salah satu praktek baik yang dilakukan oleh Pak Anggi nih, ada menggunakan paper quizzes, terus ada apa nih, permainan monopoli, PPKN, ada lagi ular tangga yang besar ya. Jadi selain anak-anak bisa aktif secara kognitif, kinestetiknya juga aktif, melompat-lompat seperti kanguru seperti itu. Terus ada lagi nih apa ini, match card ya yang dikembangkan oleh Pak Anggi. Ada juga membuat aplikasi yang berbasis APK Android.
Nah, ini ada nih apa nih? Si anak Garuda. Ini yang terbaru si anak Garuda. Lanjut aplikasi ini sudah bisa di-download di Google Play ya, Bapak Ibu. Silakan mendownload. Dan alhamdulillah proyektor yang sudah dipasang ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru sehingga digitalisasi sekolah sudah nampak di kelas-kelas. Selanjutnya ada asesmen yang berbasis Android, walaupun ini masih offline, kita menggunakan localhost, tapi sudah bisa mengajari anak-anak tata cara melakukan CBT ya, computer based test. Jadi walaupun kita ada keterbatasan jaringan, itu masih bisa kita lakukan localhost seperti itu. Jadi seolah-olah seperti online, ujian online, padahal itu offline. Tinggal tidak perlu membutuhkan komputer server yang spek tinggi, cukup pakai laptop jadul yang Core i3 pun masih bisa. Ini terakhir kita memakai Candy CBT, jadi nggak ada alasan keterbatasan laptop itu mengganggu CBT. Rupanya bisa seperti itu. Dan masih banyak lagi kreativitas yang dikembangkan oleh guru-guru SMA Numbing. Ini ada spinner apa nih? Spinner pelangi ya. Yang selanjutnya kombel kita pun tidak kaku ya seperti formal seperti itu. Kita juga bisa melakukan kombel di outdoor seperti ini. Komunitas belajar kita di halaman sekolah untuk mendapatkan suasana baru. Jadi tidak harus di ruang majelis. Kita kadang melakukan outdoor di halaman sekolah, di bawah pohon seperti itu. Nah, ini ada Bu Mary ini yang mengembangkan VR, virtual reality. Jadi seolah-olah anak itu memasuki dunia nyata padahal itu masih dalam dunia digital. Seperti itu. Ada Pak Taufik nih pakai paper quizzes, Pak Gifran nih Pak Hendra, Bu Aini, dan sebagian besar guru-guru di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir alhamdulillah sudah menerapkan pembelajaran yang interaktif yang bermakna bagi murid. Ya, dengan pembelajaran interaktif seperti ini, mudah-mudahan raport mutu kita, terutama di kualitas pembelajaran ini yang masih perlu intervensi, masih perlu ditingkatkan ya. Jadi dengan berbagai banyak praktik pembelajaran yang inovatif seperti ini, mudah-mudahan raport mutu kita di tahun 2024 ini bisa naik dan hijau semua, mengikuti jejak-jejak literasi, numerasi, karakter, serta iklim lingkungan sekolahnya. Demikian yang bisa saya paparkan tentang praktik baik dan berbagai praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru SMA Negeri 1 Bintan Pesisir melalui komunitas belajar GIN besar, memberikan dampak ya terutama pada guru-guru dan murid. Ini terlihat mereka sangat senang menikmati pembelajaran, guru-guru pun banyak melakukan penerapan praktik inovatif di kelasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Demikian Bapak Ibu guru berbagi praktek baik dampak dari kombel yang sudah kita lakukan hampir setahun lebih, sehingga Bapak Ibu diharapkan bahwa untuk kedepannya seperti yang disampaikan Pak Erik tadi, kita lebih banyak lagi bervariasi dalam mengembangkan baik itu modul, baik itu perencanaan, baik itu asesmen, baik itu refleksi, baik itu media pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama, karena ini adalah komunitas belajar, 3 ide tadi yang dimaui dalam program IKM ini adalah bahwa kita
menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada guru dan siswa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kira-kira ada masukan, kita berkolaborasi, berpusat pada murid dan berpusat pada hasil pembelajaran siswa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, kita ingin berkolaborasi lagi, meningkatkan mutu kualitas pembelajaran yang memang sampai hari ini kita masih agak kuning, agak terkejut juga kalau kita sampaikan pada hari ini. Kebetulan ada Pak Jun juga sebagai pembina pengawas kita, jadi mungkin ada terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan selain Bapak Ibu guru melakukan kegiatan yang berinovatif tadi, ini akan lebih banyak lagi berkreasi sehingga mungkin hasil mutu kualitas pembelajaran kita akan menjadi hijau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah kita sampaikan kepada Pak Jun Suhaidi tadi pagi ketika kami observasi dengan Pak Jun Suhaidi, jadi kita punya agenda untuk mengadakan IHT atau in-house training dengan narasumber Pak Jun Suhaidi MPD. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita bisa sharing dengan Pak Jun Suhaidi. Jadi untuk mengubah rapot pendidikan yang 2023 tadi ada yang kuning 1 mutu kualitas pembelajaran, seperti yang sudah dipaparkan Pak Erik tadi, sebenarnya seyogyaknya kita sudah hijau kalau dilihat dari praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, kolaboratif, dan hasil belajar pendidikan kalau berpijak pada 3 ide tadi. Oleh karena itu mungkin kami mohon masukan dari Pak Jun Suhaidi selaku Ketua MKPS sekaligus pembina pengawas kami, Pak. Mungkin ada usul saran sehingga Kombel ini bisa menghasilkan rapot pendidikan kita menjadi hijau tahun 2024, Pak. Kami persilakan Pak Jun. Paris, rekan-rekan tim kerja Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Luar biasa kita apresiasi untuk Pak Topik dan Pak Erik yang sudah memaparkan produk komunitas belajar guru inspiratif Numbing Belajar Bersama. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita imbaskan praktik baik kepada kombel antara satuan pendidikan yang ada mungkin ya untuk saat ini di Kabupaten Bintan di sesama jenjang SLTA, SMA dan SMK, SLB itu di Bintan semuanya ada 24 satuan pendidikan. Ini kita imbaskan dan nanti bisa juga kita imbaskan antara lintas kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya ini tidak mudah, penuh perjuangan, penuh pemikiran, ya, inovasi dan yang lainnya. Untuk Pak Taufik tadi tentang kombel, tadi kerangkanya sudah disampaikan, visi misinya nanti bisa dijalankan ya di kombel itu dengan baik. Kalau bisa yang dipaparkan Pak Taufik, tambahkan itu tujuan ya, kan dari visi misi kemudian tujuannya apa ya kombel itu dibuat, apa manfaatnya. Kemudian kan tadi dari visi misi langsung ke tantangan ya, tantangan. Kalau bisa ditambahkan kerangkanya, ditambah tujuan setelah visi misi. Dan tantangan itu pasti ada dimanapun ya. Jangankan di sekolah yang ada di 3T, di kota juga semua itu ada tantangan, termasuk pada menyangkut pengelolaan lapangan standar dan pengelolaan meningkatkan mutu manajemen satu pendidikan, mutu guru, mutu pembelajaran, dan mutu lulusan. Sehingga tantangan ini nanti kita jadikan peluang. Kalau sudah dijadikan peluang, tentunya satuan pendidikan kita menjadi unggulan ya dibandingkan sekolah yang ada di sekitar
Kabupaten Bintan ataupun seprovinsi Pulau Riau. Kemudian tadi juga saya belum melihat Pak Taufik, dokumentasi yang dipaparkan itu tadi kan ada ramatama ya, ada ramatama dokumentasinya. Kalau bisa ditambahkan itu apa? Sekolah ramah anak ya, sekolah ramah guru, itu yang terpenting. Bukan hanya sekedar ramatama sesama guru, tetapi kalau bisa Pak Taufik tambahkan itu sekolah ramah anak, sekolah inklusif, pembelajaran inklusif, pendidikan inklusif yang terhindar dari itu tadi bullying, perundungan, kekerasan. Nah itu karena memang kan saat sekarang ini sedang kita pantau ya, termasuk sudah dilakukan oleh Satuan Pendidikan itu ada TPPK, Tim Pencegah Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, termasuk dengan mengupdate tata tertib menjadi kesepakatan Satuan Pendidikan, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Termasuk tadi juga belum muncul di dokumen itu menerapkan budaya disiplin positif. Kalau bisa, kalau kombelnya itu juga nanti berbagi baik, menerapkan budaya disiplin positif di Satuan Pendidikan, ya, dari anak hadir sampai pulang, kemudian bagaimana proses pembelajaran di kelas, selalu kita menerapkan budaya disiplin positif, sehingga nanti kasta guru itu bisa lebih baik, bisa lebih terhormat. Karena kasta guru itu bukan karena S2, bukan karena guru penggerak, bukan karena guru sertifikasi. Kasta guru itu adalah terbaik adalah karena guru itu dirindukan oleh anak didik kita, didambakan kehadirannya di dalam kelas. Nah itu yang terpenting, menyangkut budaya disiplin positif di Satuan Pendidikan. Kemudian juga kalau bisa juga ditambahkan tentang perencanaan berbasis data. Karena apapun yang kita lakukan di Satuan Pendidikan itu muaranya adalah basisnya terkait dengan perencanaan berbasis data, ya, terutama menyangkut data digital, termasuk program-program tadi juga belum muncul ya, program literasi numerasinya, nah, itu penting di kurikulum Merdeka. Program literasi dan numerasi apa yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan, ya, program-program wakil kepala sekolah, guru, termasuk di kelas, apa program unggulannya, kemudian apa implementasinya tentang menyangkut literasi dan numerasi. Walaupun memang di rapor pendidikan literasi numerasi itu sudah hijau misalnya, tapi perlu juga untuk penguatan-penguatan ke depan agar lebih meningkat literasi dan numerasi, termasuk perubahan-perubahan kurikulum Satuan Pendidikan, ya, itu juga nanti kita bisa berpraktek baik, berbagi pada Satuan Pendidikan lain, sehingga memang penting ya, karena kurikulum Satuan Pendidikan itu merupakan jantung kurikulum di Satuan Pendidikan. Tanpa adanya kurikulum Satuan Pendidikan, mungkin menyusun kerangka karakteristik, visi misi, kemudian pengorganisasian pembelajaran, penjadwalan, sampai dengan evaluasi pelaksanaan pendampingan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kurikulum Satuan Pendidikannya itu kurang terarah, termasuk di kriteria-kriteria yang asesmen, kemudian kriteria kenaikan kelas, kelulusan dan sebagainya itu harus tertuang di dalam KSP. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi yang ditampilkan Pak Erik ya, kalau tak salah tadi, Pak Taufik, itu hanya saya lihat IRB aja ya, identifikasi, refleksi, benahi. Padahal sekarang yang berkembang itu adalah ditambah B-nya satu lagi Pak Taufik, IRBB, identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, benahi implementasi. Itu yang sekarang ada perubahan di RBB ya, tambah B-nya 2, IRBB.
bukan IRB, tapi tambah lagi 1B ya. Benahi perencanaan, benahi implementasi. Ya. Saya pikir itu aja Pak Aris, mudah-mudahan dengan kegiatan ini banyak manfaatnya ya. Kita sharing, berbagi, banyak diskusi, karena ini salah satu wahana cendela untuk membuka peluang kita ke depan lebih baik lagi, termasuk hal-hal nanti yang akan kita lakukan ya di satuan pendidikan agar lebih meningkat mutu layanan ya, termasuk guru. Tadi sudah saya sampaikan dengan Pak Aris, sudah saya sampaikan dengan Pak Nurjaman dan Pak Erik, ketika kita juga melakukan observasi kelas, jangan terburu-buru untuk secepatnya menentukan asesmen kepada guru yang kita observasi. Tapi kita lihat sejauh mana guru itu setelah diobservasi ada perubahan yang signifikan, stagnan atau menurun. Nah itu. Jadi jangan cepat dikumpulkan, tapi disimpan dulu di dalam draft. Kita lihat sampai akhir tahun perilaku guru itu, ya, apakah ada peningkatan, kemudian tetap atau menurun. Karena ada Pak Aris dan teman-teman lain, ketika guru setelah diobservasi di pengelolaan kinerja, itu perilakunya berubah, kinerjanya berubah. Memang waktu diobservasi guru tersebut bagus, perangkat ajarnya lengkap, bagus, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, kemudian metode, model, strateginya juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Ternyata begitu selesai diobservasi, nah itu tradisi penyakitnya kambuh lagi. Nah, kambuh artinya begitu dia masuk kelas yang berikutnya tidak membawa perangkat ajar, ya, tidak melaksanakan pembelajaran sesuai yang kita harapkan. Nah itu harapan kita. Jadi nanti pihak tim kerja yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah itu juga nanti setelah observasi juga bisa melakukan observasi dadakan. Ya, observasi itu bukan hanya sekedar untuk observasi kelas di pengelolaan kerja, tapi waktu tertentu tim kerja yang dibentuk oleh kepala sekolah secara urgen bisa melihat perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Karena kita juga tadi itu ada beberapa ide besar ya, termasuk juga ada 3, termasuk nanti juga meningkatkan mutu manajemen kelasnya, mutu guru, mutu pembelajaran, dan mutu lulusan. Dan pembelajaran itu kita pastikan pembelajaran yang inklusif, aman, nyaman, pembelajaran yang tidak terjadi kekerasan, bullying, dan perundungan. Nah itu Pak Aris dan teman-teman di SMA Negeri 1 Bintang Mesir, mari sama-sama kita tingkatkan. Memang sudah bagus, sudah baik, tapi bagaimana ke depan lebih meningkat, lebih baik lagi, ya, lebih sukses. Demikian Pak Aris dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Zuhaidi disampaikan, jadi sudah bisa disimpulkan untuk Pak Taufik ada beberapa masukan. Yang pertama tadi tentang tujuan, kemudian tentang foto atau penunjang, perlengkapan dokumentasi, kemudian yang selanjutnya tentu peningkatan dalam proses pembelajaran di kelas. Itu inti yang disampaikan. Jadi mungkin satu Bapak Ibu guru yang lain, jadi sebelum kita simpulkan nanti apa hasil Kombel hari ini, Kombel Gen besar, guru inspiratif, Lumbing belajar bersama pada hari ini yang berbagi praktek baik antara Pak Erik dengan Pak Taufik, kita simpulkan. Mungkin masukan satu lagi dari Bapak Ibu guru, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Yang tidak bergabung langsung di Zoom dan yang langsung di majelis guru silakan. Ya, silakan.
Tambahan dari masukan dari Bapak Ibu guru. Masukan. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, baik, kalau tidak ada dari Bapak Ibu guru berarti sudah sangat jelas sekali, karena yang dipaparkan Pak Erik dan Pak Taufik tadi dari Pak Erik sudah jelas, itu adalah kondisi real yang sudah kita laksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dengan berdasarkan 3 ide besar tadi yang berpusat pada siswa, kolaboratif, dan berdasarkan pada hasil peserta didik. Oleh karena itu kita sepakat pada sore hari ini, kombel kita hari ini yang pertama, kita bersama-sama meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian yang kedua, dampak dari kombel mudah-mudahan bisa dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat. Itu intinya pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Jun Suwaidi MPD selaku Ketua MKPS sekaligus pembina di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir atas kehadiran secara virtual. Mudah-mudahan ini bisa kita jalin terus kebersamaan karena mungkin masih berjalan terus Pak Jun, karena kita alhamdulillah walaupun di pulau terpencil ini hampir 90% kita selalu ikut hadir dalam kombel di hari Selasa jam 3 sampai selesai. Ini udah jam 5 kurang 15 menit. Sebentar lagi pergantian listrik Pak Jun. Ini kita masih pakai mesin dari pagi tadi. Kalau mungkin mesin itu bisa menjerit, mungkin akan menjerit lah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan sekali lagi terima kasih pada Pak Jun, Bapak Ibu, guru, dan staf TU yang hadir. Mudah-mudahan pada kombel hari ini bisa meningkatkan perubahan pada nilai rapot pendidikan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, khususnya di mutu pembelajaran. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini, kombel kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun.